Siapa yang udah makan? Wah, angkat tangan. Pasti ada ya. Siapa yang udah mandi? Ya, kita udah siap untuk sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita mau saat teduh dulu ya. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dapat ikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihatlah di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Mana tangannya? Kita nyanyi dulu ya. Mana tangan, yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu, dilipat, berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bangun dalam keadaan yang segar. Sekarang kami sudah siap untuk ibadah ya Tuhan. Berkatilah kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Karena Tuhan yang boleh menjagai kami sehingga kami bisa bersuka cita, memuji Tuhan, mendengarkan cerita juga ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Mazmur puji-pujian terambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan masih menyertai ibadah kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada adik-adik, biarlah mereka dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu. Biarlah ibadah ini terus Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Habakuk 2 ayat 1-5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya,
tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila ia itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia menegakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Shalom. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadah melalui daring, tapi adik-adik semua jangan putus semangat. Kita harus tetap bersuka cita dan semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa ibadah kembali di gereja. Adik-adik, sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau nanya nih, adakah saat ini adik-adik yang sedang merasa marah atau merasa bingung? Nah, biasanya apa ya yang adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa marah atau merasa bingung? Berdiam diri kah? Atau berdoa? Curhat ke papa mama, ke kakak, ke abang, atau ke adiknya? Atau ke teman-teman dekat adik-adik? Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, dari Habakuk 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, pada pagi hari ini kita mau belajar dari Bapak Habakuk. Nah adik-adik, ada yang tahu siapa Bapak Habakuk? Bapak Habakuk adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi dari kerajaan Yehuda. Jadi Bapak Habakuk adalah seorang pekerja di masa pemerintahan Raja Yoakim. Pada saat itu Raja Yoakim dan orang-orang Yehuda gemar sekali melakukan kejahatan. Mereka selalu melanggar perintah dan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, Bapak Habakuk sering sekali mengadukan perbuatan jahat mereka kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak langsung menjawabnya. Bahkan adik-adik, semakin hari perbuatan mereka semakin jahat. Pada suatu hari, Bapak Habakuk mendengar kalau Tuhan akan menghukum Raja Yoakim dan orang-orang Yehuda lewat bangsa Kasdim atau yang disebut dengan Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang perbuatannya jauh lebih jahat dari orang-orang Yehuda. Dengan mendengar berita ini, Bapak Habakuk dengan hati yang penuh kebingungan dan marah karena ia bingung kenapa Tuhan menghukum orang-orang Yehuda dengan mendatangkan atau mengirimkan bangsa yang lebih jahat daripada mereka. Di tengah-tengah kebingungan dan kemarahan Bapak Habakuk naik ke menara yang tinggi. Ia berusaha mengendalikan kemarahannya dan kebingungannya dengan cara menunggu jawaban dari Tuhan. Akhirnya adik-adik, Tuhan pun memberikan jawaban dan pengertian kepada Bapak Habakuk. Apakah Tuhan hanya memberikan pengertian dan jawaban kepada Bapak Habakuk saja? Tentunya tidak. Ternyata Tuhan meminta Bapak Habakuk untuk menuliskan segala sesuatu yang telah ia dengar, telah ia lihat di sebuah papan, supaya semua orang yang membacanya mengerti akan keinginan dan kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan mau agar mereka selamat dan berubah, agar mereka dapat menyelaraskan keinginan mereka dan keinginan Tuhan. Nah adik-adik, dari kisah Bapak Habakuk ini kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang pada Bapak Habakuk.
Tuhan tidak membiarkan Bapak Habakuk hidup dalam kebingungan dan hati yang marah. Tuhan memberitahukan semua rencana yang sudah Tuhan atur kepada Bapak Habakuk. Luar biasanya lagi adik-adik, Tuhan menginginkan semua orang agar mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan. Adik-adik, apakah kamu tahu apa arti dari kehendak Tuhan? Siapa yang tahu? Nah, kehendak Tuhan adalah rencana yang sudah diatur oleh Tuhan. Apakah adik-adik mau hidup seperti Bapak Habakuk? Apakah adik-adik mau dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang caranya memberikan pengertian kepada banyak orang sehingga mereka pun dapat mengetahui keinginan dan kehendak Tuhan? Karena itu adik-adik, di sini kakak ada notebook dan ada pulpen. Untuk apa kak notebook dan pulpennya? Jadi ketika adik-adik merasa bingung atau marah, adik-adik bisa menuliskan hal-hal apa saja yang membuat adik-adik marah atau bingung di dalam notebook ini. Setelah adik-adik menuliskan satu persatu apa-apa saja yang membuat adik-adik bingung atau marah, adik-adik bisa mendoakannya. Dengan cara ini kita bisa mengendalikan diri kita pada saat kita sedang marah atau kebingungan. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang seperti Bapak Habakuk tadi. Nah adik-adik, selain cara yang tadi, cara yang adik-adik bisa menuliskan di buku catatan atau notebook, cara yang kedua adalah adik-adik bisa menceritakan atau curhat kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari adik-adik seperti kakak atau abang. Setelah adik-adik menceritakannya, ajaklah orang tua, kakak atau abang mendoakannya bersama-sama dengan adik-adik agar adik-adik merasa lebih tenang dengan keadaan yang bingung atau yang marah tadi. Nah adik-adik, belajarlah untuk terus tenang dan berdoa seperti Bapak Habakuk tadi. Tuhan pasti memberikan pengertian kepada kita, sehingga kita dapat memahami segala sesuatunya dan memahami kehendak atau rencana Tuhan. Belajarlah untuk menceritakan semuanya dalam buku harian atau menceritakannya kepada orang tua adik-adik. Selamat melatih diri adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom. Adik-adik sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang lagi kepadamu. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di mana kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini sudah masuk sekolah dan ada juga yang masih belajar melalui online. Tuhan berkatilah mereka, biarlah mereka tetap semangat untuk belajar. Tuhan juga lindungi adik-adik kami di mana saja mereka berada, ketika mereka bermain, berteman, maupun di sekolah, dimanapun. Tuhan, biarlah Engkau menjaga dan memelihara mereka, jauhkanlah mereka dari yang jahat. Dan kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang pada saat ini mungkin mereka sakit, biarlah Tuhan datang dan menjamahnya sehingga mereka boleh sembuh. Dan Tuhan memberkati segala obat-obat yang mereka pakai, perawatan dokter ataupun dari orang tua mereka. Tuhan berkati sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan
dan selalu diberikan kelancaran dalam usaha ataupun pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkati para pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, adil, dan jujur. Dan kami juga serahkan pandemi COVID-19 ini agar berlalu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk Gereja GPIB Immanuel. Tuhan berkatilah para mereka sakit, biarlah Tuhan datang dan menjamahnya sehingga mereka boleh sembuh. Dan Tuhan memberkati segala obat-obat yang mereka pakai, perawatan dokter ataupun dari orang tua mereka. Tuhan berkati sehingga mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran dalam usaha ataupun pekerjaan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkati para pemimpin yang ada. Biarlah Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, adil, dan jujur. Dan kami juga serahkan pandemi COVID-19 ini agar berlalu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan berkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Khususnya kami juga berdoa untuk Gereja GPIB Immanuel. Tuhan berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan, dari pendeta, majelis, komisi, pelkat, sapam, koster. Biarlah kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan kami dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati program kerja yang ada di GPIB Immanuel Medan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan Gereja Maduma ke dalam tangan kasih-Mu juga. Tuhan, inilah doa kami, dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengarlah hatimu, jangan gememu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persembahan kami, kiranya berguna untuk pelayanan dan kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adiknya kakak, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Seperti firman-Mu Tuhan yang ditaburkan hari ini, kiranya adik-adik kami dapat mengetahui kehendak-Mu dan mereka dapat menjalankan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Berkatilah adik-adik kami di dalam keseharian, dalam sekolahnya, dalam keluarganya, dan berkatilah juga orang tua mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah kami selama 1 minggu ke depan dapat menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dan